warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Fitri Anita Sari. Saya Irna. Saya Nurhaizawati. Saya Irna. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai afirmasi disabilitas, khususnya implementasi kuota 22% penyandang disabilitas yang di BUMN. Nah, baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwa penyandang disabilitas sendiri masih menghadapi berbagai tantangan baik dalam memperoleh pekerjaan maupun pelayanan publik. Nah, oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan afirmasi bagi seluruh penyandang disabilitas sebanyak 2% minimal tenaga kerja baik di instansi BUMN maupun instansi pemerintah lainnya. Nah, di mana kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang setara antara disabilitas dan masyarakat biasa, serta meningkatkan pelayanan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bisa, tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu kita ini mau wawancarakan apa dan apa tema pembahasan kita. Oke, sebentar ya. Izin sebelumnya. Nah, kami ini ada tugas kuliah, terus kami harus mencari narasumber yang berkaitan dengan tema kami. Nah, sebelumnya tema kami itu afirmasi kuota 2% disabilitas yang ada di BUMN. Baik, kita langsung ke bagian pertanyaannya aja ya. Pertama, bisa dijawab? Nah. Oke, sependek pengetahuan abang tuh ada itu di Undang-Undang Nomor 8 20216 Pasal 53. Kurang lebih itu isinya adalah mewajibkan pekerjaan disabilitas minimal 2% dari jumlah total pegawai. Tapi di tempat abang tuh pekerja disabilitas itu nggak ada. Oh gitu Bu. Jadi di tempat abang kerja tuh belum ada 2% dari itu ya? Iya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah sih, karena masih ada korelasinya sama nomor 1 tadi. Jadi abang belum begitu paham apakah ada inklusif atau belum. Sebenarnya sudah atau enggak itu masih belum paham juga sih. Jadi cuma sejauh ini tuh sistem meritokrasi di bank tempat abang kerja itu cukup baik. Yang paling menonjol itu ketika proses rekrutmen pekerja semuanya setara. Oh, berarti sudah setara ya dalam ruang wajib tersebut. Dan kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Karena abang di kantor unit ya, jadi untuk fasilitas ini nih masih agak terbatas. Itu belum ada klasifikasi khusus untuk yang disabilitas dan yang non disabilitasnya, semuanya sama. Tapi kalau di kantor cabang ya kayak ada jalan khusus, toilet khusus dan lain-lainnya lah disabilitas gitu. Oke, berarti ada pelayanan khusus ya berarti. Kalau tantangan itu jelas ada sih menurut abang. Karena pembagi layanan jadi berhadapan langsung dengan nasabah. Nah, posisi tersebut tuh kan juga punya kualifikasi khusus kan dan sesuai standar. Namun kalau untuk menghadapi tantangan sendiri itu tak menutup kemungkinan sih kalau suatu hari itu akan diisi oleh pekerja disabilitas itu. Mungkin lebih ke fasilitas saja sih, lebih dapat mengakomodir seluruh jenis disabilitas, sama kemudian untuk disabilitas itu perlu diperluas lagi di semua posisi. Oh, seperti itu. Baik, Fitri,
Oke, terima kasih untuk Bang Bino udah mau menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai sebagai narasumber. Maaf kalau masih banyak kurangnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah kita lakukan, kebijakan afirmasi disabilitas merupakan bentuk upaya dalam menciptakan keadilan substansif, baik itu dalam kesetaraan, kesempatan kerja yang baik bagi penyandang disabilitas. Nah, namun dalam praktiknya masih banyak hambatan dan kekurangan ya teman-teman, yang terutama itu keterbatasan fasilitas, kurangnya kesadaran sosial mengenai pentingnya aksesibilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan inklusif masih perlu terus dikembangkan untuk instansi-instansi yang bersangkutan. Oke, baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat. Menurut kakak ini bagaimana pendapat tentang mengenai penyandang disabilitas untuk Bank BRI? Menurut saya pelayanan bagi penyandang disabilitas ini sangat penting karena semua orang tuh berhak mendapatkan hak yang sama ya di segi pelayanan. Jadi bank ini juga perlu memastikan bahwa pelayanannya itu juga nyaman buat seorang penyandang disabilitas. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak ini penyandang disabilitas itu memiliki kesempatan kerja yang setara nggak? Menurut saya buat sekarang cukup setara sih, karena kesempatan kerja sekarang tuh sudah lumayan terbuka, termasuk di BUMN kan. Namun masih ada stigma dari sebagian masyarakat ya mungkin, sehingga kesempatan yang diberikan ini belum sepenuhnya setara. Kalau menurut kakak nih, pelayanan itu perlu diperbaiki secara inklusif nggak? Menurut saya kalau dari segi pelayanannya mungkin fasilitas aksesibilitas ini bisa lebih diperhatikan lagi ya. Seperti misalnya jalur khusus buat penyandang disabilitas atau pelayanan yang lebih mudah diakses buat mereka. Selain itu mungkin kesadaran masyarakat dan pegawai banknya juga penting agar penyandang disabilitas itu merasa diterima dan dihargai. Baik, kesimpulannya adalah implementasi pelayanan inklusif di lingkungan BUMN seperti BRI sudah mulai diperhatikan. Namun, masih diperlukan peningkatan fasilitas dan kesadaran masyarakat agar terciptanya pelayanan yang lebih ramah dan setara bagi penyandang disabilitas. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.